Pada suatu kawasan tambak udang, apakah bisa berhasil panen bagus dan stabil dengan mengabaikan faktor lingkungan perairan dan hamparan kawasan pantai? Apakah istilah penurunan daya dukung lingkungan alam sebagai tempat kehidupan kita menyangga semua kehidupan dan aktivitas yang berada di atasnya? Semakin meningkat aktivitas yang disangganya, akan berdampak pada konsekuensi keseimbangan lingkungan pada kawasan itu. Deforestasi atau penebangan kawasan hutan, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, urbanisasi, dan industrialisasi usaha budidaya tambak udang pasti akan berdampak pada tingkat keseimbangan lingkungan yang berakibat terjadinya penurunan daya dukung lingkungan. Apakah yang akan terjadi di suatu kawasan apabila daya dukung lingkungan sudah terlampaui batasnya dan lingkungan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi? Penurunan daya dukung lingkungan berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem. Mekanisme alam akan berusaha untuk mencari titik keseimbangan baru, tetapi dengan adanya tekanan terhadap lingkungan, berakibat semakin menurunnya tingkat kualitas lingkungan kawasan. Belum lagi, pengaruh karena iklim global yang berubah-ubah akan berakibat terjadinya percepatan penurunan daya dukung lingkungan kawasan. Titik di mana ketidakseimbangan ini semakin menurun dan melewati batas, maka kerusakan lingkungan ini akan berpotensi terjadinya bencana. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan untuk bisa menentukan daya tampung lingkungan? Faktor pencemaran sampah organik dan anorganik, pembuangan sisa pakan dan kotoran selama masa budidaya tambak, aktivitas sosial di sepanjang bantaran sungai dan kawasan, aktivitas pertanian lainnya akan mengakumulasi kotoran limbah. Sedimentasi akibat erosi, abrasi, dan pengendapan kotoran-kotoran sampah akan berpengaruh besar terhadap keanekaragaman hayati hutan mangrove yang berada di pesisir pantai. Akan menghambat pertumbuhan organisme bentik atau organisme yang hidup di dasar. Bahkan juga berdampak merusak terumbu-terumbu karang sepanjang pantai sebagai tempat kekayaan keanekaragaman hayati. Buangan cemaran dari bahan-bahan kimia sterilisasi lahan saat aplikasi di kolam-kolam tambak dan insektisida dari lahan-lahan pertanian akan membumi hanguskan jasad-jasad ini yang hidup di sepanjang aliran buangan. Akibat dari sampah-sampah dan cemaran yang terbuang secara langsung ke alam, tentunya akan berakibat matinya dan menurunnya jumlah kehidupan organisme bentik atau organisme yang hidup di dasar. Yang secara piramida makanan pada rantai makanan di kawasan pantai berada pada tingkat paling dasar piramida untuk menyangga kehidupan hewan-hewan tingkat rendah di atasnya. Kerusakan sistem piramida makanan yang dimulai dari bawah ini akan menghancurkan kekuatan sistem piramida makanan yang terjadi. Alam lingkungan sekitar pantai yang mulai rusak dengan berkurangnya ekosistem hutan bakau juga akan mempercepat penurunan daya dukung lingkungan. Karena hal inilah yang merusak daya tampung lingkungan untuk menyangga beban keseimbangan lingkungan alam dalam kesempatannya untuk self-purification, yaitu kesempatan alam dan waktunya untuk membersihkan diri lagi menuju keseimbangan yang baik. Organik terlarut yang mulai tinggi di perairan dengan kadar lebih dari 60 ppm akan memicu tumbuhnya jenis-jenis bakteri yang bersifat patogen atau mengakibatkan penyakit. Fitoplankton yang bisa tumbuh karena cemaran mulai tinggi seperti Dinoflagellata, ditemukannya warna air pantai yang berwarna kemerahan. Blue-green algae atau cyanophyta, ditemukannya air berwarna hijau biru gelap, bahkan sampai berbau tidak sedap, tanda pencemaran yang tinggi. Juga akan sering terjadi akumulasi pertumbuhan bakteri Vibrio di perairan dari jenis Vibrio yellow colony, bahkan juga Vibrio dari jenis green colony yang mematikan. Kita
akan dapatkan air di pantai menyala di malam hari saat gelap. Di samping akumulasi fosfat yang tinggi di air karena kondisi kesuburan terlalu berlebih. Kondisi-kondisi alam seperti ini sebenarnya adalah tanda alam lagi perlu melakukan mekanisme pembersihan dirinya. Saat inilah kondisi lingkungan sangat tidak menguntungkan untuk kesehatan ikan dan udang karena banyak cemaran dari fitoplankton dan bakteri yang akan memicu merebaknya penyakit virus yang menyerang pada udang kita. Ditambah kondisi perubahan cuaca dan lingkungan yang berubah-ubah akan mendesak kestabilan kesehatan udang sehingga mudah sakit terserang berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus. Mengapa sering terjadi pada daerah kawasan yang baru dibuka untuk usaha budidaya tambak udang? Tingkat keberhasilannya lebih tinggi